Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Di pagi hari, sinar matahari yang lembut memenuhi bumi. Utara Changyuan sunyi, suasana depresi masih ada, tetapi ada keanehan dalam depresi itu. Apa yang dilakukan Sue Qiong? Yin Zong, kepala keluarga Yin dan Yuan Sengtai, kepala keluarga Yuan, mengerutkan kening lebih dari sekali di gunung di kejauhan keluarga Wu Tian. Awalnya, mereka datang jauh-jauh untuk menonton pertunjukan. Namun, lebih dari 3 jam telah berlalu sejak mereka tiba, dan pasukan Aula Haus Darah masih berdiri diam. Tapi yang paling membingungkan mereka adalah bahwa Sue Qiongpa, pimpin utama dari cabang ke-9 Aula Haus Darah duduk di sana tanpa niat memerintahkan serangan sama sekali. Dari kejauhan, banyak orang menguap, mereka telah berdiri selama lebih dari 3 jam. Melihat Sue Qiong, matanya merah, dan matanya berlumuran darah. Sebagai pemilik istana Haus Darah, dia sedikit bingung, dan dia bahkan berbicara dengan Wu Tian Xuanzhen selama lebih dari 3 jam. Bagaimanapun, ada seorang pemimpin yang mengangguk dan berlari kembali. Tentu saja, tanpa menunggu dia berbicara, Sue Qiong yang duduk di singgasana saat terakhir tiba-tiba berdiri. Wu Tian Xuanzhen, kamu membuatku kehilangan kesabaran, segera buka arai. Serang. Tanpa menunggu Ye Chen menyelesaikan kata-katanya, Sue Qiong telah melambaikan pedang pembunuh, habisi seluruh keluarga Wu Tian. Tiba-tiba, pasukan mulai menyerang menekan arai pertahanan keluarga Wu Tian. Boom, boom, gemuruh. Segera, suara yang menghancurkan bumi terdengar di langit, dan gunung serta istana rumah Wu Tian runtuh. Namun, yang menyenangkan Ye Chen adalah meskipun serangan di aula cabang ke-9 sangat sengit, butuh waktu untuk meledakkan arai pertahanan. Kemarahan berdarah itu meraung seperti anjing gila. Baru sekarang tiba-tiba menyadari bahwa telah dipermainkan selama lebih dari 3 jam. Perasaan dipermainkan benar-benar penuh kebencian, membuat amarahnya membara. Bodoh. Bodoh, kau sangat bodoh. Ye Chen tidak duduk diam, mencari tempat yang tinggi, berteriak dengan keras. Apa? Kemarahan Sue Qiong, seperti guntur, tidak dapat menghentikan pembunuhan, dan dia langsung pergi ke langit dan mengambil alih serangan. Boom, boom, bang. Seperti yang diharapkan dari Ye Chen, serangan dari pasukan cabang ke-9 dari Aula Haus Darah sangat sengit, dan retakan muncul di banyak tempat arai pertahanan keluarga Wu Tian. Ini adalah permainan kecerdasan, Ye Chen berkata sambil menyeringai, dan segera melompat dari puncak gunung, menyelinap ke istana bawah tanah keluarga Wu Tian, dan kemudian melangkah ke gerbang teleportasi. Namun, Ye Chen tidak berteleportasi, tetapi bersembunyi di domain teleportasi, masih membawa parang di tangannya. Adapun mengapa Ye Chen bersembunyi di sini, rencana Ye Chen adalah tidak melepaskan kesempatan untuk menunda waktu. Meskipun Ye Chen tidak bisa menghentikan pasukan kuil, hanya bisa menunda waktu. Boom! Tiba-tiba, seluruh arai perlindungan keluarga Wu Tian runtuh, suara keras yang mengejutkan menyebar tanpa batas. Pada saat ini, Wu Tian Xuanzhen, yang masih maju pesat di pegunungan dalam evakuasi, tiba-tiba menghentikan sosoknya, melihat ke samping ke arah keluarga Wu Tian, dan bergumam, arai pertahanan sudah rusak. Hua yang berkata, aku terkejut. Bagaimana tepatnya Ye Chen bisa menunda pasukan kuil istana Haus Darah selama lebih dari 3 jam? Di samping, Hua Yan menarik napas dalam-dalam. Bukan hanya dia, lelaki tua yang hadir umumnya terkejut.
Secara khusus, Wu Tian Jingshan menunjukkan keterkejutan di matanya untuk pertama kalinya, karena dia tahu bahwa jika dia melakukannya, itu tidak akan bertahan selama 3 jam. Ayo pergi. Wu Tian Xuanzhen akhirnya melirik ke arah itu, berbalik lagi dan bergegas ke satu sisi. Wu Tian Xiyue bergumam, Ye Chen kau harus aman dan sehat. Habisi semuanya. Di sini, pasukan cabang ke-9 dari Aula Haus Darah telah memasuki ke keluarga Wu Tian. Tentu saja, ekspresi semua orang menjadi luar biasa indah saat ini. Mereka berpikir bahwa mereka akan menghadapi perlawanan putus asa dari keluarga Wu Tian. Mereka berpikir bahwa mereka akan memandikan darah untuk membunuh orang-orang dari keluarga Wu Tian. Namun, pikiran mereka hanyalah pikiran mereka. Keluarga Wu Tian kosong, tidak ada satu orang pun. Cari, semuanya. Raungan Sue Qiong menyerupai guntur, dan dia sangat marah seperti singa liar. Meskipun dia tahu fakta-fakta itu adalah kesimpulan yang sudah pasti, dia masih tertipu sebelumnya. Melihat kemarahan Sue Qiong, para pasukan tidak berani menunda, telah dibagi menjadi lebih dari selusin rute untuk pencarian. Ada pesta untuk kalian. Pada saat ini, Ye Chen, yang masih bersembunyi di portal, mencibir. Saat kata-kata itu jatuh, Ye Chen dengan lembut menghancurkan sebuah token. Boom, boom. Segera, ada suara gemuruh di luar. Kemudian terdengar jeritan satu demi satu. Ya, Ye Chen meluncurkan larangan keluarga Wu Tian. Yah, terus terang, itu adalah pembunuhan rahasia, biasanya digunakan untuk menghadapi penjajah. Sekarang orang-orang keluarga Wu Tian telah mundur sepenuhnya, dan larangan ini juga berguna. Boom, boom, gemuruh. Ketika suara pertama terdengar, raungan berlanjut, dan satu demi satu, seluruh istana keluarga Wu Tian meledak. Istana tiba-tiba meledak, sejumlah besar pasukan istana Haus Darah berubah menjadi kabut darah, dan dunia secara tidak sengaja ternoda oleh darah merah. Keluarga Wu Tian diratakan, tetapi masih belum ada sosok satupun orang dari keluarga Wu Tian. Pada saat ini, dia benar-benar yakin bahwa dia telah ditipu, dan bahwa dia telah ditipu selama lebih dari 3 jam. Ini adalah rasa malu dan malu yang paling memalukan. Ketua istana, kita menemukan istana bawah tanah. Ada fluktuasi ruang di dalamnya. Yang pasti ada arai teleportasi. Keluarga Wu Tian harus ditarik ke sana. Sue Qiong tidak berbicara, tubuhnya menggigil karena marah, dan bergegas ke istana bawah tanah dengan pedang pembunuh di tangannya. Ketika gerbang istana bawah tanah diledakkan terbuka, dia melihat gerbang portal besar dari jauh. Gerbang portal bergetar, seharusnya para orang-orang Wu Tian pergi untuk waktu yang singkat, kata seorang pemimpin buru-buru. Ikuti aku. Para pasukan istana Haus Darah memasuki gerbang portal. Boom, boom, gemuruh. Di tempat, mereka yang baru saja bergegas masuk terbang keluar, semua darah dan tulang meledak oleh kutukan petir yang ditinggalkan oleh Ye Chen. Itu bukan kutukan petir biasa. Boom, boom, gemuruh. Segera, ada suara gemuruh, dan pemimpin pertama yang membunuh ditebas oleh tubuh Tao Ye Chen, tetapi bagaimanapun juga, ada begitu banyak orang sehingga Ye Chen tidak bisa menyelesaikan semuanya sekaligus. Ye Chen ada di dalam. Mendengar nama ini, mata Sue Qiong meledak kaget. Sekarang keluarga Wu Tian semuanya telah ditarik keluar, itu juga berarti perbuatan Ye Chen. Kali ini, Sue Qiong harus dihukum, dan bukan tidak mungkin untuk dikeluarkan sebagai pemimpin cabang ke-9 Istana Haus Darah. Namun,
Jika Ye Chen dihancurkan, situasinya akan berbeda. Karena masuknya banyak pria kuat, seperti Sue Qiong, tekanan pada tubuh Ye Chen berlipat ganda. Aku tidak punya waktu menemani kalian. Setelah melakukan langkah besar, Ye Chen langsung pergi ke ujung portal. Kemana harus pergi? Bagaimana Sue Qiong bisa membiarkan Ye Chen pergi, bergegas ke depan, dan bersumpah untuk menangkap atau membunuh Ye Chen hidup-hidup? Tubuh Tao Ye Chen berkata, "Bos, saya di sini." Ye Chen berkata, "Jangan terburu-buru, tunggu sampai mereka semua masuk." Ye Chen berteriak. Sue Qiong mengamuk, dengan cepat mengejar. Bodoh, bodoh. Ye Chen berkata bahwa dia berlari cepat, mulutnya tidak biasa, dan saat berlari, dia masih meluangkan waktu untuk berbalik dan memarahi Sue Qiong. Apa? Sue Qiong penuh dengan darah, dan amarahnya membuatnya tiba-tiba menyadari bahwa dia memimpin pasukan ke dalam perangkap berbahaya. Meskipun Sue Qiong kehilangan akal sehatnya, komandan lainnya tidak bodoh. Ini adalah portal teleportasi. Begitu saluran luar angkasa rusak, itu akan menjadi bencana. Mendengar bahwa Sue Qiong tiba-tiba terbangun kembali, dan firasat buruk menjadi hidup. Mundur. Dia berhenti tiba-tiba, dan segera memberi perintah. Kegagalan untuk menyelesaikan tugas adalah kejahatan besar. Bahkan jika tentara menderita kerugian besar, tidak akan mudah kehilangan gelar kuil. Ye Chen berkata, "Apakah kamu ingin pergi ketika kamu datang?" Melihat Sue Qiong dan yang lainnya mundur, Ye Chen mengayunkan serangan ribuan pedang. Di tempat, pasukan haus darah jatuh sepotong demi sepotong. Ya, itu membosankan. Ye Chen berkata bahwa dia menghentikan serangan itu secara langsung. Dia akan meledakkan dirinya sendiri. Seorang pemimpin langsung berteriak. Tiba-tiba, Sue Qiong menjadi berubah warna, ketika seseorang meledak di saluran luar angkasa, dan saluran luar angkasa akan rusak. "Ayo, ini pesta untuk kalian," kata Ye Chen, bergegas ke para pasukan istana haus darah, tubuhnya membengkak hingga ekstrim, meledak dalam sekejap. Boom! Raungan gemuruh itu seperti guntur, seluruh saluran ruang angkasa terguncang, dan banyak tempat rusak, dan para pasukan yang secara khusus terkena ledakan juga terbang satu persatu, meskipun tubuh Ye Chen hanyalah tubuh Tao memiliki kekuatan tempur yang sama dengan Ye Chen. Dia meledakkan dirinya sendiri, tapi itu sangat aneh. Boom, boom, klik. Segera, saluran luar angkasa mulai runtuh, dan retakan ruang sudah mengamuk. Perbaiki saluran luar angkasa. Sue Qiong meraung dan menyembuhkan celah ruang yang mengamuk. Beberapa orang yang mahir dalam metode arai, telah meregangkan kekuatan magis mereka dan terus-menerus memperbaiki saluran ruang angkasa yang rusak. Ribuan orang telah menggunakan kekuatan sihir formasi, dan mereka benar-benar menstabilkan saluran luar angkasa, tetapi meski begitu, dan banyak orang terjebak dalam celah-celah di ruang angkasa. Adapun apakah mereka bisa bertahan, itu tergantung keberuntungan mereka. Mundur, cepat keluar ke saluran luar angkasa. Yang harus Sue Qiong lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk mempertahankan pasukannya. Namun, begitu kata-katanya jatuh, sebuah suara panjang masuk ke saluran luar angkasa. "Ini dia semuanya, terima hadiah besar dariku." Mendengarnya bahwa Sue Qiong tiba-tiba melihat ke samping ke arah tubuh utama Ye Chen, dan wajahnya menjadi pucat. Ada suara yang datang ke arah itu, yang membuktikan bahwa ada seseorang di ujung gerbang teleportasi. Jika orang itu menghancurkan gerbang domain hancur, itu berarti seluruh saluran luar angkasa akan runtuh dalam sekejap.
Ini adalah pesta untuk kalian, aku tidak tahu apakah kalian puas. Di depan ujung domain, mulut Ye Chen penuh dengan senyuman. Saat kata-katanya jatuh, bilah naga yang terangkat juga tiba-tiba jatuh menghancurkan gerbang teleportasi. Boom! Raungan terdengar dan Ye Chen membelah gerbang domain teleportasi terakhir. Boom! Raungan berikutnya sangat besar, dan seluruh saluran luar angkasa rusak. Tidak peduli berapa banyak orang yang tahu memperbaiki saluran ruang angkasa, itu tidak bisa menghentikan kecepatan saluran luar angkasa agar tidak pecah. Bagian ruang angkasa rusak, retakan ruang muncul, dan bayang-bayang pasukan haus darah ditarik masuk. Kemudian muncul gambar berdarah. Celah di ruang angkasa adalah tanah keganasan. Bahkan jika orang kuat jatuh ke dalamnya, mereka akan kehilangan nyawa mereka, apalagi para kultivator biasa. Apa? Sue Qiong meraung liar. Dia adalah tahap Heavenly Immortal setengah langkah dan secara alami dapat melindungi dirinya sendiri, tetapi bagaimana dengan anak buahnya? Sue Qiong bisa menjaga dirinya sendiri, tetapi dia tidak bisa menjaga anak buahnya, bahkan jika dia memiliki kekuatan besar, tidak dapat melindungi semua orang. Karena itu, Sue Qiong hanya bisa menonton dengan mata terbuka, menyaksikan pasukannya sendiri di celah-celah ruang berubah menjadi potongan-potongan kabut darah. Boom, 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 boom. Karena kerusakan saluran luar angkasa, di langit, jeritan, raungan, dan suara ratapan menyebabkan terlalu banyak orang untuk menonton. Mengapa? Ada apa dengan ini? Terlalu banyak orang yang tiba-tiba menatap, hanya mendengar raungan, tetapi mereka tidak melihat sosok-sosok itu, semua saling memandang. Jeritan apa ini? Semuanya merah, apakah ada sesuatu yang tidak diketahui? Seharusnya lorong ruang angkasa tertentu rusak, kultivator yang lebih tua yang memiliki mata ganas sejenak menyipitkan matanya. Kata-kata pria itu baru saja jatuh, ruang itu terbelah dengan telapak tangan, dan suara berbisik jatuh, dan melihat lebih dekat, itu adalah Sue Qiong. Namun, hanya sedikit orang yang bergegas mengejarnya. Bukan karena orang-orang itu tidak terburu-buru keluar, tetapi karena ruangnya retak, ruangnya berubah. Bahkan jika mereka keluar dari tempat yang sama, mereka mungkin tidak datang ke tempat yang sama. Apa? Teriakan Sue Qiong menembus langit, mengguncang langit. Hari ini dia benar-benar dikalahkan sepenuhnya, tetapi seluruh pasukan di seluruh aula dibuat frustrasi oleh satu orang. Senior, bisakah kamu melihat dengan jelas sekarang? Avatar Ye Chen memandang seorang lelaki tua berbaju ungu di bagian atas kota kuno. Lihatlah lelaki tua dengan pakaian ungu dan lihat lebih dekat. Bukankah itu senior Yuan dari kota kuno Yuan di Changyuan di utara? Mengapa Anda tidak meminta bantuan kami? Yan Yuan menarik napas dalam-dalam. Pertama, waktunya sudah terlambat. Kata Ye Chen perlahan sebagai tiruan. Kedua, bahkan dengan kota kuno Yuan, kita tidak bisa mengalahkan pasukan Aula Haus Darah. Selain itu, ada dua keluarga Yuan dan keluarga Yin Yang. Menentukan faktor-faktor dan meminta bantuan Anda tidak diragukan lagi hanya menarik kematian. Apakah keluarga Wu Tian dievakuasi dengan aman? Ya, aku yakin mereka aman. Ye Chen tersenyum sedikit, rencanakan lebih awal. Changyuan hari ini bukanlah Changyuan di masa lalu. Saya juga berharap para senior dapat menjaga diri mereka sendiri dan mengevakuasi Changyuan. Jika benar-benar tidak ada tempat untuk pergi, pengadilan surgawi di selatan menyambut Anda kapan saja. Tubuh klon Ye Chen berkata, jika Anda ingin mengungsi, ikuti rute ini dan lewati dunia manusia.
Pada saat itu, seseorang dari pengadilan surgawi akan menjemput Anda. Yuan Yan berkata, terima kasih teman kecil. Jadi, Junior mengucapkan selamat tinggal. Avatar Ye Chen tiba-tiba berubah menjadi gumpalan asap, dan menghilang dalam sekejap. Dengan hilangnya avatar Ye Chen, tubuh utama Ye Chen membuka matanya di gunung yang dalam. Jika ada yang tahu semua rencananya, semuanya akan kagum dengan strateginya. Ye Chen tidak memainkan strategi penundaan, tetapi juga strategi penghancuran. Adapun avatar Ye Chen di kota kuno Yuan Yuan, Ye Chen sudah mengirimkannya sebelum pergi ke keluarga Wu Tian. Kota kuno Yuan Yuan tidak biasa dan mendalam. Seperti kota alkemis, mereka tidak pernah berpartisipasi dalam perang, tetapi saat ini, situasi di Changyuan, Utara, tidak mungkin bagi mereka untuk menjauh dari perang. Ini adalah poin kuncinya, jadi Ye Chen mengirim klon ke kota kuno Yuan tujuannya jelas, yaitu untuk memenangkan kota kuno Yuan bergabung pada pengadilan surgawi. Fakta telah membuktikan bahwa metodenya masih sangat efektif. Setidaknya kota kuno Yuan Yuan telah kecewa dengan dua keluarga yang telah bergabung pada Istana Haus Darah dan mengkhianati keluarga Wu Tian, jadi jika ingin bertahan mereka hanya dapat mengandalkan pengadilan surgawi di selatan. Ye Chen berkata, keluarga Yuan, keluarga Yin Yang, dan kuil Haus Darah. Suatu hari, aku akan memimpin pasukan pengadilan surgawi untuk meratakan Changyuan Utara. Akhirnya, melihat ke utara, Ye Chen tiba-tiba berbalik dan menghilang ke pegunungan.